Halo teman-teman investor dan trader, kembali lagi di channel Ide Investasi. Kali ini saya akan bahas mengenai Alobank atau BBHI yang hari ini kebetulan melakukan auto reject atas di 1880. Topik yang saya bahas atau judul yang saya namakan kali ini adalah Alobank Beggar melalui corporate action. Mari kita simak detailnya. Disclaimer informasi oleh ide investasi adalah saya tidak mempunyai posisi pada saham BBHI dan saya tidak terafiliasi oleh emiten atau sekuritas manapun. Yang saya sajikan adalah video data publik yang dapat diakses oleh halayak umum melalui situs emiten masing-masing, di mana video ini adalah sifatnya edukasi berbasis data dan bukan merupakan ajakan untuk membeli atau menjual. Metodologi investment idea ada 6 pendekatan yang saya pakai, tetapi untuk pembahasan Alobank atau BBHI ini saya akan menggunakan technical analysis. Nanti saya akan coba urai fundamentalnya ya. Cuma nantilah saya akan urai fundamentalnya pada saat BBHI sudah mulai bergerak agak tenang. Kalau masih bergerak seperti ini, lebih baik saya akan memakai pendekatan technical analysis. Alobank atau BBHI sebenarnya oke, ini sedikit latar belakang dari Alobank atau BBHI berdasarkan 12 Juni tahun 2023. Dia ada di sektor finance, industrinya adalah banking digital, kapitalisasi pasarnya adalah di 32,7 atau 32,7 T ya, ini kalau nggak salah. Kemudian mempunyai floating stock publiknya 14,63 dan pemegang saham terbesar kedua adalah Bukalapak. Baru Mega Corpora sebagai pengendalinya atau grup Mega. PBV berdasarkan kuartal 1 tahun 2023, PBV Alobank berada di 4,96. Jadi pergerakannya dia karena dia kecil floatingnya tidak berdampak pada pergerakan ISG dan ya nanti teman-teman bisa membandingkan PBV-nya dibandingkan dengan bank digital lainnya. Saya pernah membahas mengenai Alobank sebenarnya tahun lalu ya dengan judul Beggar melalui ekosistem Citicorp di tanggal 22 Mei tahun 2022 dan hasilnya adalah gagal total. Saat itu isu yang saya bawa adalah target right issue ya, bahwa saya mengestimasi akan adanya right issue lanjutan yang akan dilakukan oleh Alobank ya. Tetapi meskipun dia secara peraturan itu sudah memenuhi modal inti perbankannya di 3T gitu. Jadi pada tahun 2022 saya tapi melihat ada kemungkinan diadakannya right issue. Karena ada sebuah pernyataan dari Pak CT di bulan Januari Februari, memang dia sempat berkata dia akan melepaskan dia berpikir untuk melakukan akan membagi sahamnya ke developer yang akan mengembangkan sistem digital bankingnya. Jadi ini yang saya tulis, mendapatkan komitmen dari untuk strategic partner. Waktu itu target right issue saya buat di kuartal ketiga tahun 2022 dan ini tidak kejadian ya teman-teman. Oke, pada saat tahun 2022 saya mempunyai target Elliott Wave untuk wave 5 itu berada pada level 10.600 ya. Tentu ini adalah sesudah right issue. Sesudah right issue-nya kelar. Tetapi saya meyakininya bahwa penurunan BBHI kemarin adalah masih merupakan penurunan dari segi Elliott Wave itu baru memasuki wave keempat ya teman-teman. Jadi kalau saya menghitung, ini adalah wave 3-nya, ya waktu itu di level 7.800-an setelah right issue. Kemudian dia turun dalam itu sampai dengan ke 1.000 itu, ke 1.000 perak itu adalah wave 4-nya. Itu yang saya percayai.
Jadi pada saat tahun 2022 saya estimasi bottom targetnya itu ada di sini nih, di 2.750 waktu itu. Kemudian dari sini saya estimasinya adalah ya, ini teman-teman bisa lihat ya, 3, ini 3, ini wave 4, ini wave 4A, ini B, ini C. C-nya ada 2 nih, saya buat target, yaitu di 2.750 teman-teman. Sehingga saya meyakini targetnya akan ke 10.670 pada saat tahun 2022 bila diadakan right issue. Rumor jalanan untuk tahun 2023 ini adalah BBHI atau Alobank akan melakukan corporate action. Tujuannya adalah mendapatkan komitmen strategic partner. Saya kasih hint sedikit, makanya saya berikan data historical corporate action dari BBHI. Ya, ini ya teman-teman, historical corporate action-nya. Oke. Saya mempunyai call buy atas BBHI atau Alobank di tanggal 23 Mei. Sebagai teman-teman lihat, ini adalah WhatsApp grup saham. Ya, saya diminta oleh teman-teman untuk melakukan analisa terhadap BBHI. Maka dari itu pada tanggal 23 Mei, ini oh ya benar, ini pada tanggal 23 Mei ya, teman-teman bisa lihat ya. Pada tanggal 23 Mei ini adalah saya sudah memberikan tanda-tanda. BBHI ini sudah tanda-tanda mau udahan. Maksudnya ini udahan turunnya ini. Ya, nih teman-teman bisa lihat. BBHI ini sudah tanda-tanda mau udahan. Tinggal up-nya. Ya, jadi saya udah bilang ini tinggal up-nya. Terus kemudian saya ulang lagi di 5 Juni. Ini di 5 Juni itu saya bilang feeling saya sebentar lagi nih BBHI akan ngegas. Ya, berarti itu kira-kira 1 minggu yang lalu ya, teman-teman. Kemudian BBHI pada tanggal 23 Mei ditutup pada level 1065 dan kemudian 3 hari kemudian melakukan bottoming atau pada tanggal 26 Mei melakukan bottoming pada level 990. Jadi dari posisi saya call buy ya pada saat saya bilang tanda-tanda udah mau udahan ini ya. Maksudnya udah kelihatan bahwa BBHI ini sebentar lagi sudah mau naik. Di level dibandingkan dengan penutupan pada tanggal 12 Juni, BBHI menghasilkan yield sebesar 76,52%. Kalau teman-teman bertanya sama saya, apakah saya tahu BBHI akan langsung ngebut sampai dengan 1880? Jawabannya saya tidak tahu. Tetapi saya sudah melihat tanda-tanda akan adanya pembalikan tren dari BBHI. Jadi teman-teman bisa lihat ya dari pernyataan saya ini. Yang pertama di 23 Mei, kemudian di tanggal 5 Juni. Gitu. Ntar teman-teman bisa bandingin sendiri harga pada penutupan aja kita pakai pada tanggal 23 Mei dan pada tanggal 5 Juni BBHI ada di level berapa. Saya sharing sama teman-teman karena ini bukan perdukunan ya teman-teman. Semuanya ini saya bahkan nggak kenal sama bandarnya. Kalau teman-teman mempercayai bahwa saham BBHI ini dibandarin, saya share teman-teman bagaimana menganalisa suatu saham yang sudah mau selesai penurunannya. Saya share seperti ini. Ya, teman-teman lihat, ini adalah saya analisa BBHI weekly. Ya, pada pergerakan weekly sudah muncul pergerakan divergent. Pengertian divergent, MACD weekly ini udah MACD weekly-nya sudah golden cross, tetapi candle masih turun teman-teman. Ini yang dibilang divergence. Kemudian terulang lagi pada saat dia mau baru mau dead cross, malah BBHI-nya turun lebih dalam. Dan ini pergerakan di weekly, teman-teman. Gitu. Ya, sebagai teman-teman tahu, dasar rekomendasi saya di 23 Mei tutup BBHI di 1065, bottoming BBHI di 26 Mei berada pada 990. Nah, teman-teman lihat
Dari Golden Cross pertama nih, Golden Cross Weekly pertama itu berada pada sekitar bulan November Desember nih teman-teman. Sampai mau Dead Cross di weekly itu kira-kira 5 sampai dengan 6 bulan kemudian. Nah, ini ya, teman-teman harus bisa melihat. Jadi saya waktu call di Mei, saya bilang ini udah tinggal up, saya melihat faktor ini nih. Pertama ini ya, weekly divergence, dan kemudian pada saat dia mau melakukan dead cross di weekly dan BBHI turun lebih dalam lagi. Itu sharing dari saya. Jadi tadi teman-teman bisa sudah melihat buktinya call saya akan BBHI di bulan Mei akhir dan di awal Juni. Oke, sekarang akan ke berapa sih BBHI selanjutnya? Target saya yang pertama adalah tadinya tuh BBHI saya mengharapkan melakukan 3 wave biasa ya. Jadi ada wave 1, ada wave 2, terus dia baru narik ke atas. Nih sebenarnya saya udah ngasih tanda nih. Ini saya harap ada wave 1 di sini, terus dia akan ada koreksi wave 2. Tapi ternyata tidak seperti itu yang dilakukan oleh BBHI. BBHI ini terlihat dia langsung masuk. Jadi ini sesuai tadi penjelasan saya di depan, BBHI ini adalah ini adalah ujung dari wave 4-nya BBHI. Ya, ini saya salah angka. Jadi wave 4-nya BBHI itu lumayan kompleks ya. Wave 4 turunnya BBHI itu lumayan kompleks, di mana wave 4-nya itu terdiri dari 5 wave lagi untuk turun. Jadi ini ujung wave 4, ya ini adalah ujung wave 4-nya BBHI, dan ini adalah wave 5 dari ujung wave 4. Oleh karena itu, saya meyakini bahwa BBHI ini sedang memulai fase wave 5-nya nih teman-teman. Nah, wave 5-nya itu akan terdiri dari 5 wave juga. Oleh karena itu, estimasi saya adalah yang pertama adalah resisten BBHI akan berada pada level 2240 sampai dengan 2440 ya. Ya, nih short term wave satunya di 2240 sampai dengan 2440. Kemudian dia akan melakukan retrace, BBHI-nya akan melakukan retrace pada level ya 1700 sampai dengan 2000 gitu. Ya, ini estimasi dari saya nih. Kenapa saya bisa bilang wave 1 ya di sini? Karena ini ada double cluster nih. Biasanya double cluster ini tidak akan langsung ditembus oleh suatu saham. Kemudian kenapa? Nah, ntar pasti teman-teman bertanya, kenapa tapi double cluster yang ini ditembus dan double cluster yang ini ditembus? Karena gini, untuk BBHI membuat atau menyelesaikan wave 5-nya, ya, untuk BBHI menyelesaikan wave 5 naiknya, ya, maka BBHI memerlukan wave satunya ini harus agak panjang, teman-teman. Jadi nggak bisa nih wave satunya berhenti di sini atau di sini tuh nggak bisa. Jadi wave satunya itu harus agak panjang sampai level sekitar 2240 sampai 2440. Kemudian dia akan melakukan retracement. Harapan saya sih dia akan melakukan retracement ke level berapa nih? Dia akan ya melakukan retracement ke level 1700 sampai dengan 2000 untuk menyelesaikan wave 2. Untuk next target 2023 secara medium ya, tadi kan teman-teman bisa melihat ya, ini adalah target wave 2-nya. Ini wave 1, ini wave 2, dan ini adalah wave 3. Saya estimasi target wave 3-nya itu akan berada pada level 4100 sampai dengan 4710. Ini adalah target wave 3-nya. Ya. Itu ada di 4160 sampai dengan 4710. Jadi teman-teman lihat ya, kenapa dia wave satunya harus tinggi? Karena dia wave 3-nya juga akan tinggi, teman-teman. Harus jauh lebih tinggi dan lebih panjang. Karena kalau dia hanya berhenti di sini, ntar wave 3-nya panjang sekali ya, kalau menurut saya. Tapi nggak apa-apa. Ya, ini adalah estimasi dari saya. Jadi, wave 3 dari BBHI itu ada di 4160 sampai dengan 4710. Oke. Ya. Sebagai biasa,
Bila ada pertanyaan, teman-teman dapat email atau leave comment di bawah video ini. Dan disclaimer informasi oleh Ide Investasi adalah saya tidak mempunyai posisi pada BBHI dan saya tidak terafiliasi oleh emiten atau sekuritas manapun. Data yang disajikan adalah data publik yang dapat diakses oleh masyarakat umum, di mana target price diolah oleh kami berdasarkan interpretasi kami atas data umum yang ada. Jadi, semoga teman-teman bisa memaksimalkan cuan yang masih ada dari BBHI. Jangan takut, karena saya melihat BBHI sedang menyelesaikan wave 5-nya. Semoga teman-teman cuan, dan jangan lupa like, subscribe channelnya, share videonya ke teman-teman, dan leave comment bila ada pertanyaan. Salam ide investasi dan salam cuan selalu buat teman-teman. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya.